Bitcoin berhasil mencapai 123.000 US dollar. So, what next? Apakah ini cycle peak? Karena banyak orang yang punya target di 120.000. Atau bahkan udah banyak yang jual waktu Bitcoin di 104 atau 108.000 kemarin. Nah, yuk kita lihat data. Total kita akan bahas 12 data terbaru Bitcoin. Jangan di skip satupun ya guys, karena ada banyak hidden gem di sini. Buat teman-teman yang masih baru di channel ini, saya Angga Dinata. Saya ajarin Bitcoin mulai nol hingga aneka kungfu Bitcoin di belajarbitcoin.com. Dengan aneka kungfu Bitcoin di belajarbitcoin.com, kita bisa outperforming Bitcoin sendiri. Bahkan bisa punya lebih banyak Bitcoin tanpa perlu deposit, tanpa futures via kungfu Bitcoin backloan. Mereka yang jual Bitcoinnya jelas gak kenal kungfu kita. Karena kita bisa WD jadi fiat tanpa perlu jual sedikit pun Bitcoin. Nah, semua kungfu kita adalah Gambit Real Estate yang dipakai di Bitcoin. Dan kebetulan saya punya pengalaman di real estate selama 10 tahun. Nah, misi kita adalah outperform Bitcoin tanpa trading, dan KPI kita bukan foundernya bawa supercar, tapi ribuan member yang puas dan bisa kuasai kungfu kita yang kita ajarin. Kalian bisa cek testimoni real kita di Instagram Belajar Bitcoin. Nah, buat teman-teman yang mau join, ada kode khusus di bawah sebelum kita naik harga di tanggal 31 Juli 2024. Oke, kita mulai dari data yang pertama. Kita lihat dari RSI 1000. RSI 1000 adalah RSI yang menggunakan periode perhitungan lebih panjang, 1000 candle atau 1000 period, dibandingkan dengan RSI standar yang biasanya pakai 14 period. Nah, RSI 1000 fokus pada tren makro jangka panjang, mengurangi noise dari pergerakan harga harian atau mingguan. Kalau RSI 1000 memantul di atas garis trendline, artinya struktur bull run masih intact dan jadi periode yang bagus untuk lump sum. Tapi apabila garis RSI 1000 menembus ke bawah dan kemudian nggak bisa menembus ke garis trendline yang lama, maka itu adalah kesempatan terakhir untuk melepas Bitcoin kalau misalkan mau dilepas atau dijual. Nah, berdasarkan data RSI 1000, waktu video ini dibuat, harga Bitcoin masih ada pada trendline uptrend RSI 1000-nya dan masih jauh dari titik jual yang direpresentasi dot merah. So, verdict saya berdasarkan RSI 1000, Bitcoin masih bisa uptrend. Nah, dari data yang kedua, kita lihat repetition fractal cycle. Nah, ternyata dari repetition fractal cycle mengungkap kalau harga Bitcoin itu bergerak dalam pola yang berulang dan hampir bisa diprediksikan sejak 2015. Pola ini terdiri dari siklus kecil 1 tahunan, siklus menengah 2 tahunan, dan juga ada siklus besar atau siklus penuh selama 4 tahun yang terdiri dari accumulation, markup, distribution, dan bear market. Kalau berdasarkan repetition fractal cycle, top Bitcoin diperkirakan jatuh pada 12-16 Oktober 2025. Tentang hodl atau jual, teman-teman member bisa nonton modul video Critical Crossroad yang live di Surabaya 11 Juli kemarin. Di modul itu kita akan ungkap 21 misteri di cycle ini yang kita jawab dalam satu video. Yang ketiga, kita lihat dari data Bull Momentum Count. Nah, Bull Momentum Count adalah indikator teknis yang mengukur seberapa kuat momentum bullish Bitcoin dengan membandingkan deviasi harga dari rata-rata pergerakan 365 hari. Dihitung menggunakan Z-score terbalik atau inverted Z-score. Dengan kata lain, indikator ini menjawab pertanyaan seberapa jauh harga Bitcoin menyimpang dari tren jangka panjangnya. Dan apakah deviasi atau penyimpangan ini menunjukkan kekuatan bullish yang berkelanjutan. Nah, kalau indikator naik dan masuk ke green zone, artinya Bitcoin sedang dalam fase bullish kuat dengan risk reward yang menguntungkan untuk beli atau hold. Kalau indikatornya turun dan masuk ke red zone, artinya momentum bullish mulai melemah dan ada potensi koreksi atau malah jadi awal bear market. Nah, berdasarkan Bull Momentum Count, Bitcoin menurut saya masih punya ruang untuk grow. Lihat arrow yang warna hijau ini, karena scalp Bull Momentum Count saat ini, waktu video ini dibuat ya, masih ada di 0,57. Nah, menariknya di Bitcoin itu ada banyak kunci-kunci jawaban seperti yang kita bahas di video ini.
Yang mana ini nggak ada di aset manapun. Aset apa yang punya kunci jawaban selengkap ini? Hanya Bitcoin. Dan tugas saya di Belajar Bitcoin adalah mengekspos kunci-kunci jawaban ini dari aneka jurnal yang kita terbitin hampir daily. Termasuk video ini sebenarnya adalah jurnal yang divideoin. Nah, kita ke data yang ketiga, yaitu Golden Ratio Fibonacci Extension. Golden Ratio Multiplier adalah indikator teknikal yang menggabungkan antara 350-day moving average sebagai basis dan tren jangka panjang, dan dikombin dengan level ekstensi Fibonacci untuk memproyeksikan zona resisten atau potensi dari peak market. Indikator ini membantu identifikasi area ekspansi dan potensial harga Bitcoin, dan sangat berguna terutama pada saat masa price discovery seperti sekarang. Nah, dari data Fibonacci Extension ini dapat diambil kesimpulan. Best case Bitcoin berdasarkan Golden Ratio Multiplier adalah 174.482. Sementara base case Bitcoin berdasarkan rasio ini adalah 139.000 sekian. Nah, satu hal yang perlu teman-teman ingat, angka ini berubah setiap hari, tergantung dari dinamika harga Bitcoin. Tapi artinya, Bitcoin masih punya cukup ruang untuk grow. Next, yang keempat, indikator legendaris, yaitu P-Cycle Top Estimate. P-Cycle Top adalah sebuah indikator teknikal yang dikembangkan untuk memprediksikan puncak bull market sendiri dengan memadukan moving average jangka panjang, yaitu 111 hari simple moving average dan 350 hari simple moving average dikalikan 2. Nah, ketika 111 simple moving average melintas di atas 350 simple moving average yang dikali 2, ini menandakan puncak bull market Bitcoin. Peak cycle top ini adalah indikator top cycle legendaris karena belum pernah gagal dari cycle-cycle yang sebelumnya. Nah, melihat performa Bitcoin akhir-akhir ini, diprediksikan peak cycle top jatuh pada 12 Desember 2026 dengan harga 396.875. Ini based on this data ya. Tapi perlu teman-teman ingat juga nih, kalau angkanya bisa aja berubah karena dinamika market Bitcoin. Atau bahkan bisa aja nih, nggak menyentuh P-Cycle Top sama sekali. Next, data yang kelima yaitu Bitcoin Cycle Index. Ini adalah tool yang menunjukkan kondisi market Bitcoin. Bayangin tool ini kayak termometer, dan Bitcoin Cycle Index berfungsi untuk melihat apakah market Bitcoin sedang overheat atau enggak dengan menggabungkan 6 indikator sekaligus. Jadi ada beberapa komponen di P-Cycle Top Indicator, yaitu adalah NUPL, 2-Year Moving Average Multiplier, MVRVC Score, Power Law, dan Fear and Greed Index. Nah, itu semua digabungin jadi satu, jadi sebuah termometer Bitcoin Cycle Index. Agak mirip dengan Crypto Bitcoin Bull Run Index. Nah, berdasarkan Bitcoin Cycle Index, Bitcoin sudah masuk ke fase mid-stage bull, sebuah fase ketika harga Bitcoin parabolik. Nah, waspada banget kalau Bitcoin Cycle Index udah mulai mendekati overheat. Yang keenam, Global M2. M2 adalah jumlah uang yang beredar di dunia, terutama pada negara-negara besar. Global M2 bertambah, artinya liquidity bertambah. Ingat rumusnya, liquidity up, Bitcoin up. Dan sesuai dengan plan, Bitcoin mengikuti global liquidity dengan lagging 75 hari. Yang unik, setelah global M2 all time high, ada koreksi yang lumayan pada global M2. Something yang bisa kita antisipasi next. Anyway, global M2 akan terus all time high, karena negara-negara akan mencetak uang untuk meredam tarif Trump. Paling nggak mereka harus survive dulu, bisa dalam bentuk BLT mungkin, dan harus mempertahankan lapangan pekerjaan sampai pemerintahan Trump selesai. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang global liquidity, teman-teman bisa nonton modul dari mana harga Bitcoin di modul utama belajar Bitcoin. Kalau paham modul itu, kalian juga otomatis paham kalau fiat adalah zero sum game dan Bitcoin adalah positive sum game. Yang ketujuh, MT Global Liquidity Year on Year. Nah, metrik M2 memang berguna untuk tren jangka panjang, tapi M2 Year on Year lebih relevan untuk timing investasi. Akselerasi kenaikan M2 dari tahun ke tahun adalah sinyal bullish Bitcoin. Sementara kalau ada kontraksi, artinya sama dengan sinyal resiko.
Nah, dengan melihat year on year-nya, kita bisa dapat sebuah konteks. Apakah ada akselerasi di global liquidity? Ingat, Bitcoin adalah aset yang sangat berkorelasi dengan global liquidity dan aset yang paling sensitif dengan perubahan liquidity. Liquidity up, Bitcoin up. Begitu pula sebaliknya. Tapi dalam jangka panjang, global M2 selalu naik. That's why, dalam jangka panjang, Bitcoin selalu naik. Nah, ini adalah alasan utama kenapa bull run kali ini sepi. Karena meski M2 all time high, tapi nggak ada uang murah di market. Fed masih melakukan QT, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bitcoin bisa pump dari 16.000 ke 123.000 tanpa QE, tanpa ada uang murah. Itu udah impresif banget. Artinya, bull run kali ini pure di backup oleh adopsi, bukan banjir uang murah yang malah bisa menyebabkan bubble. Sayangnya, ini juga yang jadi alasan kenapa nggak ada alt season, at least sampai video ini dibuat. Tapi, Fed berpotensi kembali menurunkan suku bunga dan melakukan QE setelah kepala Fed nanti diganti oleh orang pilihan Trump di Maret 2026. Atau mungkin bakal lebih cepat nih kalau Jerome Powell dipaksa mengundurkan diri. Data yang ke-8, Pool Multiple. Ini adalah metrik on-chain yang mengukur rasio pendapatan harian miner Bitcoin terhadap rata-rata tahunannya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kondisi ekstrim market saat miner bisa aja terlalu untung atau malah terlalu rugi. Nah, Pool Multiple adalah alat yang cukup penting untuk mengidentifikasi puncak bull market atau untuk mengidentifikasi bottom bear market. Intinya nih, kalau Pool Multiple naik di atas 0.3, artinya kita harus waspada dengan puncak cycle. Kalau turun di bawah 0,5 di bear market, artinya adalah sinyal beli yang kuat. Pool Multiple saat ini ada di skor 1,19, artinya masih jauh banget dari sinyal top. Yang ke-9, Alpha Price. Alpha Price adalah sebuah indikator di Bitcoin yang bertujuan untuk menilai apakah Bitcoin sedang overbought atau oversold. Alpha Price juga memberikan sinyal waktu pasar mendekati puncak atau bottom dari sebuah cycle. Nah, berdasarkan Alpha Price, Bitcoin masih ada potensi up hingga 157.000 US dollar. Sementara oscillator Alpha Price udah berjalan sekitar 70 percentile. Nah, Bitcoin masih akan mengalami ruang yang luas untuk bisa grow. Data yang ke-10 dari Bitcoin Sharpe Ratio. Nah, Sharpe Ratio seperti yang kita tahu mengukur ROI terhadap resikonya. Semakin tinggi Sharpe Ratio artinya investasi jadi makin beresiko. Semakin rendah Sharpe-nya artinya resikonya juga makin rendah. Nah, berdasarkan Sharpe Ratio, saat ini kita baru masuk ke medium risk dan masih separuh jalan dari top lainnya. Jadi buat yang mau ambil Bitcoin berdasarkan Sharpe Ratio masih bisa masuk nih, apalagi kalau punya time frame yang panjang. Anyway, kalau benar nih Bitcoin bakal jadi 1 juta dolar dengan sekarang Bitcoin di harga 0,19 atau 0,2 juta dolar, jadi kelihatan murah kan? Nah, data yang ke-11 ada Google Trend. Ini adalah data yang unik banget, yaitu pencarian tentang Bitcoin di Google. Nah, yang unik nih, meskipun Bitcoin all time high, tapi pencarian di Google minim. Artinya masih belum cycle top. Kalau mulai ada yang banyak nanyain Bitcoin, nyari kata kunci Bitcoin, artinya bisa aja itu udah cycle top. Nah, sekarang bahkan Google Trend di Bitcoin itu masih jauh lebih rendah dari Maret dan November 2024. Data yang ke-12 kita lihat super chart Bitcoin kita. Nah, ini adalah super chart versi kita sendiri, di mana uniknya meski harga all time high, kita masih ada di buy zone. Dan ada potensi terjadinya bull run panjang yang sehat. Kalau nggak ada exponential gain seperti di 2017 dan 2021, dan mungkin nanti ada QE atau interest rate cut. Kalau bulan Oktober nih katanya bakal all time high, maka ada chance Bitcoin ke 167.000 atau 172. Ingat, ini hanya chance ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, Bitcoin masih jauh dari cycle peak. Nah, ada banyak kan kunci jawaban di Bitcoin. Tugas kita untuk expose kunci jawaban itu ke teman-teman member belajar Bitcoin untuk bisa dikombin dengan aneka kungfu yang kita punya.
Kabar baiknya, sejauh ini semua member belajar Bitcoin, terutama yang join di 2023, 2024, dan 2025 awal, yang pakai kungfu kita, beat the market, beat Bitcoin, tanpa jual Bitcoin, tanpa trading Bitcoin, tanpa harus beli altcoin, atau bahkan aset lain.